sobat, ketemu lagi ya dengan saya di video ini dan channel ini. Dimana dari sekian banyaknya para nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada, saya kira dari sekian banyaknya nabi, nabi yang paling populer dan nabi yang paling dikenal, yang paling terkenal itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud menjadi salah seorang nabi yang sangat terkenal dan dikenal, yang sangat viral dan populer di kalangan masyarakat. Itu dikarenakan kehidupan dari Nabi Daud, dan di mana Nabi Daud ini menjadi seorang nabi yang mempelopori berdirinya Pondok Daud. Pondok Daud atau rumah pujian, yang mana ini adalah karya ciptaan dari Nabi Daud. Dan Nabi Daud menciptakan suatu kitab, namanya kitab Mazmur, Mazmur Daud. Di Alkitab ada ya, namanya Mazmur Daud. Kenapa Nabi Daud itu menciptakan kitab yang isinya itu lagu-lagu atau pujian-pujian? Karena kitab Mazmur itu akan digunakan Raja Daud untuk memuji-muji Allah Yahweh, Allahnya bangsa Israel, di Pondok Daud. Jadi Nabi Daud atau Raja Daud itu merupakan seorang nabi, seorang raja yang berasal dari Israel. Hampir sebagian besar atau seluruh nabi-nabi dan rasul itu lahir dari bangsa Israel, lahir dari bangsa Yahudi. Itu kenapa bangsa Yahudi, bangsa Israel itu dijuluki sebagai bangsa yang superpower. Karena bangsa itu merupakan bangsa keturunan dari Nabi Ibrahim. Bangsa Israel itu lahir dari Nabi Ibrahim. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain itu lahir dari orang-orang yang lain, bukan Nabi Ibrahim. Di mana janji Allah Yahweh kepada Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim akan memenuhi bangsa dan menjadi suatu bangsa yang besar, yang saat ini kita kenal dengan sebutan bangsa Israel. Di mana hampir seluruh nabi, entah Nabi Ayub, entah Nabi Musa, semuanya dari bangsa Israel. Dan yang paling terkenal itu adalah Nabi Daud, rajanya bangsa Israel atau nabinya bangsa Israel. Ini benar-benar sangat terkenal dan sangat populer. Dari kisah hidup sampai dia bisa mendirikan Pondok Daud, membuat kitab Mazmur Daud. Bahkan ketika Nabi Daud melawan Goliat, orang-orang yang sangat besar. Ketika itu kakak-kakak Nabi Daud itu kerjaannya itu menjadi prajurit kerajaan. Nabi Daud itu hanyalah tukang domba atau tukang penggembala. Nabi Daud itu gembala domba. Nabi Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing atau domba. Saat ayahnya Nabi Daud memerintahkan kepada Nabi Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang, dari situlah Nabi Daud bisa bertemu dengan Goliat. Dan saat Nabi Daud bertemu dengan Goliat, Nabi Daud menantang Goliat karena Goliat sudah meremehkan pasukan Allah. Karena Goliat meremehkan pasukan Allah Yahweh dari bangsa Israel. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang tunggal, yang Maha Esa. Di mana Nabi Daud ketika dia perjalanan, dia mengambil beberapa batu dari hulu sungai, pinggir sungai, dan menggunakan batu-batu itu dengan ketapelnya. Nabi Daud dapat mengalahkan Goliat, dan ini merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Daud. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang gak logika menjadi nyata. Itu adalah mukjizatnya Nabi Daud. Dan anehnya Nabi Daud setelah dia sadar dan paham panggilannya,
Nabi Daud itu bisa sampai kepada kerajaan. Nabi Daud menjadi sampai kepada kerajaan atau bisa sampai kepada kerajaan itu dikarenakan Nabi Daud pintar bermain alat musik. Nabi Daud berpintar memainkan kecapi. Itu kenapa Daud itu paling suka main alat musik kecapi. Kecapi Daud. Sehingga dari permainan kecapi Daud yang sangat indah, Daud mendapatkan promosi di istana kerajaan. Dan dari situlah Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja yang besar dari bangsa Israel. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seorang nabi yang berawal dari orang miskin, orang melarat, orang rakyat jelata, dia bisa sampai menjadi seorang raja bangsa yang besar, seorang raja dari bangsa Israel. Di mana Nabi Daud itu kisahnya sangat populer. Hampir agama-agama yang berasal dari Timur Tengah, hampir semua agama Abrahamik, entah Yahudi, entah Kristen, entah Islam, pasti membahas tentang Nabi Daud, pasti membahas tentang Raja Daud. Karena tiga agama ini, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, itu merupakan ajaran agama Abrahamik, agama yang berasal dari satu pedoman, yaitu Ibrahim. Di mana Nabi Daud itu sangat trending sampai sekarang. Simbol Nabi Daud ada di bangsa Israel. Simbol bintang Daud, bintang biru Daud, itu ditujukan kepada Nabi Daud. Nabi Daud sangat disegani dan sangat populer, apalagi bagi bangsa Israel. Di mana Nabi Daud itu menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Tidak ada di zaman itu seperti Nabi Daud. Dan Nabi Daud mengajarkan banyak hal kepada bangsa Israel. Nabi Daud mengajarkan tarian-tarian kepada bangsa Israel untuk Allah Yahweh. Nabi Daud mengajarkan pujian-pujian kepada bangsa Israel kepada Allah Yahweh, supaya bangsa Israel memuji-muji Allah Yahweh dan menari-nari untuk Allah Yahweh. Di ajaran Kristen, orang Kristen itu menyembah Allah Bapa loh. Allah Bapanya orang Kristen itu adalah Allah Yahweh. Di dalam Alkitab, di bagian belakang ada kata Tuhan besar, huruf kapital semua ya, yang ditujukan kepada Allah Yahweh, Allahnya bangsa Israel. Jadi agama Kristen dan agama Yahudi itu adalah agama yang sama. Sama-sama agama yang menyebut-nyebutkan nama Allah Yahweh. Sama-sama agama yang menyembah Allah Yahweh, bukan Allah yang lain, bukan Allah-Allah yang lain. Yang disembah hanyalah Allah Yahweh, satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya Allah yang esa. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.